Baik, kita jumpa kembali dalam channel Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan sinus. Apa dan bagaimana tentang persamaan sinus? Kita perhatikan dulu. Nah, kita tentunya pernah melihat ombak di laut. Pernahkah Anda berpikir berapa ketinggian ombak tersebut? Pernahkah Anda surfing? Ombak akan terus-menerus berkejar-kejaran, bergelombang tanpa henti, seakan tanpa awal dan tanpa berujung, akan terus bergelombang secara periodik. Dalam matematika, hal ini dapat dinyatakan sebagai persamaan Y sama dengan A sin B, atau bisa juga dengan persamaan Y sama dengan A cos X. Inilah yang akan kita pelajari, ya. Suara yang dihasilkan dari trompet bisa berupa gelombang bunyi yang biasa berbentuk Y sama dengan A sin BX atau Y sama dengan A cos BX. Inilah yang merupakan persamaan trigonometri, yaitu persamaan yang mengandung fungsi-fungsi trigonometri. Adapun penyelesaian persamaan trigonometri ialah menentukan nilai variabel yang memenuhi persamaan tersebut. Karena fungsi trigonometri sebagaimana kita ketahui tadi adalah fungsi periodik, tentu saja maka himpunan penyelesaian dari persamaan fungsi trigonometri, nilai variabelnya tak berhingga banyaknya yang memenuhi persamaan itu, ya. Himpunan penyelesaian dari seluruh variabel yang memenuhi disebut himpunan penyelesaian umum. Teknik dasar untuk menyelesaikan persamaan trigonometri adalah dengan menggunakan identitas trigonometri. Teknik aljabar untuk mengubah suatu persamaan trigonometri menjadi lebih sederhana dan dengan menggunakan grafik, ya. Kita perhatikan gambar grafik Y sama dengan sin X, ya. Ini kita buat gambar grafik Y sama dengan sin X, kemudian kita tarik garis lurus Y sama dengan A. Ya, kita tarik garis lurus ini seperti ini. Perhatikan grafik di atas. Garis Y sama dengan A dan Y sama dengan X akan berpotongan pada titik X1 ini, X1, A tentu saja karena ini A, X2, A, X3, A, dan seterusnya sampai tak hingga. Dengan demikian penyelesaiannya adalah ini merupakan penyelesaian X1, X2, X3, X4, X5, X6. Karena grafik akan berulang sampai 360 derajat, dikatakan Y sama dengan sin X mempunyai periode 360 derajat. Secara umum, jika sin X sama dengan sin alfa derajat, maka X-nya sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, atau X-nya sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360. Ya, ini seperti ini. Ya. Oke, baik. Nah, contoh misalnya kita punya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2 sin X sama dengan 1, ya, dengan menggunakan grafik fungsi trigonometri dapat diselesaikan sebagai berikut. Kita buat 2 sin X sama 1 sehingga sin X-nya sama dengan setengah, ya. Setengah ini kita buat garis Y sama dengan setengah dan garis grafik Y sama dengan sin X. Nah, kemudian titik potong Y sama dengan setengah ini dengan Y sin X adalah ada yang 30 dan tentu saja ini yang 150. Dengan demikian 30 derajat dan 150 derajat merupakan penyelesaian persamaan tersebut, ya. Alternatif penyelesaian kita pakai aljabar, ini bisa 2 sin X sama dengan 1, sin X sama dengan setengah, maka X-nya adalah sin X sama dengan sin 30, X-nya sama dengan 30 dan 150 tentu saja seperti ini, ya. Nah, seperti inilah, ya. K-nya sama 0, ini 100 ini. Kemudian karena kita dibatasi oleh 360 ini ada batasnya, maka hanya sampai di sini saja. Oke. Penyelesaiannya berarti 30 derajat dengan 150 ini tentunya dibatasi oleh dari 0 sampai 360 derajat. Misalnya kita punya seperti ini, himpunan penyelesaian 2 sin X
sama dengan akar 2. Nah, ini ada batasnya. Batasnya dari 0 sampai 360 derajat. Kita lihat bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini. Kita lihat. Yang pertama kita menggunakan gambar dulu. Gambar Y sama dengan sin X dan Y sama dengan akar 2/2. Nah, kalau digambar seperti ini. Nah, ini Y sin X, ini seperti ini. Yang berwarna hijau. Dan Y sama dengan akar 2/2 atau setengah akar 2. Setengah akar 2 bertemu di sini. Ya, ini adalah 45 derajat. Dan ini adalah 135 derajat. Nah, inilah merupakan penyelesaiannya ya, dengan menggunakan grafik perpotongannya. Ini merupakan penyelesaiannya ya. Atau bisa juga 2 sin X sama dengan akar 2. Ini menggunakan aljabar sehingga sin X sama dengan akar 2/2. Nah, nilai sin X yang setengah akar 2 itu ya, setengah akar 2 itu adalah pada kuadran 1 yaitu 45 derajat dan kuadran kedua 180 tentu saja dikurangi dengan 45. Nah, ini adalah merupakan himpunan penyelesaiannya. Misal lagi, biasanya ada soal bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau seperti ini, Y sama dengan sin BX sama dengan A ya, sin BX sama dengan A. Ini prinsipnya sama ya. Grafik ini kita buat garis lurus. Ini X sama Y sama dengan A-nya dan Y sama dengan BX akan berpotongan di titik-titik ini. Nah, potongannya ini X1, X2. Nah, inilah merupakan penyelesaiannya ya. Merupakan penyelesaiannya. Dengan demikian penyelesaiannya seperti ini ya. Grafik akan berulang sampai dengan 360 derajat per B ini ya. Dikatakan periodenya adalah 360 per B. Secara umum seperti ini, sama, hampir sama seperti tadi lah ya, seperti tadi. Oke. Hanya ini bedanya ada B ya, sin BX sama dengan A. Oke. Contoh, misal kita punya seperti ini, misalnya himpunan penyelesaian dari 2 sin 2x sama dengan 1, x-nya antara 0 sampai 360 derajat. Dengan menggunakan grafik ini ya, kita seperti biasa, pertama menggambar Y sama dengan 2 sin 2x dulu ya. Sin 2x kita gambar ya, sin 2x-nya ini akan sama dengan setengah ya. Berarti kita menggambarnya ini. Ada gambar ini setengah, Y sama dengan setengah, dan sin 2x, ini kan sin 2x ya, sin 2x berarti periodenya adalah 180. Setelah 180 derajat dia akan bentuk gelombang lagi, dia akan berulang setelah 180 derajat ya, namanya periodenya 180 derajat ya. Kemudian apa yang terjadi ini? Kalau kita potongkan, yang pertama dia ketemu di 15 derajat sini. Kemudian yang kedua pada 75 derajat. Yang ketiga pada 195 derajat. Yang keempat pada 255 derajat. Titik potongnya inilah yang merupakan penyelesaian. Nah, ini kalau menggunakan gambar. Bagaimana kalau menggunakan ini? Pakai aljabar. Sin 2x sama dengan setengah. Kita tahu sin yang nilainya setengah itu adalah 30 derajat pada kuadran 1 ya. 2x berarti kan 2x sama dengan 30 plus K kali 360 derajat, atau 2x sama dengan 180 dikurangi 30 kali ini ya. Kemudian yang satunya adalah ini berarti 30, ini 50 kan ya. Yang yang ini 180 kurangi 30 ya. Nah, X-nya berapa? Berarti X-nya kan ini 30 bagi 2, ininya dibagi 2. 15 plus K kali 180 dan satunya adalah 75. Nah, 75. Kemudian untuk K sama dengan 0 didapat 15 dan 75, K sama dengan 1 didapat X-nya 195 dan 255. Dengan demikian X-nya ada ini, mestinya ini masih kurang ini ya, kurang, mestinya ada 195, 15, 75 dan ini ada, jadi ada ini kita tambah lagi ya, yang duanya adalah 195
195, dan yang satunya lagi adalah 255 ya, 255. Nah, inilah ya, penyelesaiannya adalah seperti ini. Ya, baik, contoh misalnya. Contoh lagi, misalnya ada soal seperti inilah bentuknya, ada soal seperti ini. Soal seperti ini, bagaimana cara menyelesaikan? Ada himpunan penyelesaian dari 2 sin 3x akar 2. Ini dari 0 sampai 180 misalnya. Maka penyelesaiannya seperti ini ya. Kita lihat menggunakan gambar saja. Gambar tapi sampai 180 ya. Karena sin 3x ini yang harus kita perhatikan ya. Ini kan kata kuncinya adalah sin 3x, berarti periodenya 360 dibagi dengan 3, 120. Nah, setiap 120 sini ada satu gelombang. Nah, satu gelombang dari sinus ini ya. Dengan demikian kemudian kita buat garis ini, Y sama dengan setengah akar 2, nanti ketemunya di sini. Ini adalah 15 derajat, ini adalah 45 derajat, ini 135, ini 165. Ini adalah merupakan penyelesaian perpotongan sin 3 dengan ini ya. Penyelesaian adalah ini. Atau bisa juga dengan seperti ini. Alternatifnya kita menggunakan aljabar. 2 sin 3x akar 2 sama dengan ini, maka sin 3x-nya sekian ya. Didapat 3x 45, atau ini 135 plus K kali 120 ya. Kemudian apa yang terjadi ya seperti ini, sama ketemunya ya. K-nya sama dengan 0, X-nya 15 dan 45, K-nya sama dengan 1, X-nya 135 dan ini ya, karena sin 3x ini ya, harusnya 3x sama dengan ini 45 kan, sin setengah akar 2, dan kuadran keduanya kan 180 dikurangi 45, 135, tentu saja plus K kali 120 karena periodenya 120. Nah, ini masing-masing dibagi 3, bagi 3 45 15, 35 bagi 3 45 ya. Untuk K-nya sama dengan 0 dapat 15, atau untuk K-nya sama dengan 1 sama dengan sekian ya, 135 dan 165. Oke. Nah, seperti itulah ya. Kemudian bagaimana lagi, misalnya ada soal yang bentuknya seperti ini ya. Ada bentuk seperti ini, kita lihat lagi. Misalnya bentuknya Y sama dengan sin 2 sin X min A. Langkah pertama kita menggambar grafik Y sama dengan sin X terlebih dahulu. Kemudian karena ini min, maka kemudian kita tarik garis lurus Y sama dengan C misalnya. Kita membuatnya ini ya. Ini yang satunya ini ya, kita membuat dua buah grafik. Ini yang sin X, ini sin X min A ya. Garis lurus Y sama dengan C ya, dan Y sama dengan sin X min A akan berpotongan pada titik-titik itu ya, pada titik-titik X1, C kita lihat. Nah, ini perpotongannya di sini ya, perpotongannya di sini. Dan seterusnya. Dengan demikian penyelesaiannya adalah X1, X2 dan seterusnya. Grafik secara umum Y sin X min A diperoleh dari Y sin X ya. Y sin X itu yang merah ini digeser sebesar A ke kanan ya, lumin ke kanan sini sebesar A derajat ya, A derajat sekian, A derajat ya, kanan. Dengan demikian jika sin X min A sama dengan sin P, maka penyelesaiannya sama seperti tadi, yaitu X sama dengan P plus A plus K kali 60, dan satunya tentu saja P 180 min P plus A kali 360 derajat. Seperti itu ya, sama. Jadi sama saja, hampir sama. Oke, baik. Contoh seperti ini misalnya. Nah, kita tentukan penyelesaian dari ini, sin X min 60 derajat ya, sama dengan setengah. Dengan menggunakan grafik ini adalah sin X-nya, ini yang sin X min 60 ya, min 60. Ketemunya 90 dengan 210. Nah, ini kalau kita gambar. Kalau kita gambar seperti ini ya. Kita gambar seperti ini. Ini jelas 90 derajat.
satunya 210. Kemudian bagaimana alternatif lainnya? Ya, kita itu menggunakan ini. Sin X min 60 derajat sama dengan setengah, diperoleh X min 60 sama dengan 30 atau 150 kan? 150 itu kan 180 kurangi 30 yang kuadran 2. Sinus itu nilai positifnya pada kuadran 1 dan kuadran 2 ya. Di ini pindah ke sana X-nya 90 atau 210 ya. Nah, 90 derajat berasal dari 30 derajat digeser ke 60 derajat ke kanan dan seterusnya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Kemudian bagaimana dengan kalau ada soal seperti ini misalnya? Hampir sama ini ya. Ada 2 sin X dikurangi 2 sin X min 60 sama dengan akar 2 misalnya. Kita seperti biasa ya, kita menggunakan gambar terlebih dahulu. Bolehlah gambar, ini adalah Y sama dengan sin X ya, periodenya 360 derajat, satu gelombang. Kemudian karena negatif ini geser ke kanan sejauh 60 derajat ya. Seperti ini. Ke kanan digeser. Kemudian tarik Y sama dengan akar 2/2, ditarik garis ini ya. Kemudian akan kita jumpai perpotongannya pada X 105 derajat dan 195 derajat ya. Atau yang sederhana menggunakan ini ya. Sin X min 60 tersama dengan setengah akar 2, ketemunya X-nya yang ini 45 derajat atau 135 derajat. Baru setelah itu ditambahkan dengan 60 ya, 60 derajat. 45 tambah 60, kemudian 135 juga ditambah dengan 60 derajat ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.